And for the students, please come up to the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yatim yang berasal dari negeri Yaman. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbullah bercak putih di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan soleh. Uwais Al-Qarni. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mengembalakan domba-domba milik orang lain. Upah tersebut ia pakai untuk menafkahi ibunya, sedangkan sisanya untuk membantu tetangga yang serba kekurangan seperti dirinya. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai anak yang berbakti pada ibunya dan rajin beribadah. Uwais Al-Qarni belum pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ia memohon izin pada ibunya untuk diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Wahai ibu, kerinduan yang besar ini membuatku ingin bertemu dengan Rasulullah. Izinkan saya mengunjungi Rasulullah di rumahnya. Pergilah wahai anakku Uwais karena ketaatanmu. Kemudian ibunya berpesan kepada Uwais, Tapi kau harus lekas pulang. lalu Uwais Al-Qarni berkemas untuk berangkat menuju Madinah. Sesampainya Uwais di Madinah, ia langsung menuju tempat biasa Rasulullah dan para sahabatnya berkumpul. Uwais mendekat sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, siapakah gerangan? Namun, sayang sekali Rasulullah tidak ada di sana. Saya Uwais ingin bertemu dengan Rasulullah. Ahlan wa sahlan ya akhi. Ma'alasaf Rasulullah laisa bibaitin kanal harbu la yazalu mustamar. Welcome my brother.
But sorry, Rasulullah isn't at home. He's still at the Medan War. Selamat datang saudaraku. Maaf sekali Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Dia sedang di medan perang. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah tengah berada di medan perang. Muncullah kegundahan dalam hati Uwais. Ia ingin menunggu kedatangan Rasulullah, tetapi ia teringat pesan ibunya di rumah. Akhirnya Uwais memilih pamit pada Sayyidah Aisyah dan segera pulang ke Yaman. Ia hanya menitipkan salam untuk Rasulullah. Ketika perang telah selesai, Rasulullah pun pulang. Rasulullah menanyakan pada Sayyidah Aisyah tentang orang yang mencarinya, yaitu Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat pada ibunya. Ialah penghuni langit. Uwais hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Uwais sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Nah, ibu mempunyai satu permintaan. Iya, katakan saja apa yang aku harus penuhi. Ibu sudah tua, nah, mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Ya Allah, bagaimana cara aku mengantar ibu ke Mekah? Melewati padang pasir, tandus dan jarak yang sangat jauh. Aku tidak mempunyai uang atau kendaraan untuk mengantar ibu ke sana. Tetapi Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya agar kuat, sehingga ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh ya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Pasti aku bisa menggunakan itu untuk melatih ototku. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong sapi ke atas bukit. Masa taf'al bitilka bakroh ya Uwais, ro'aitu ka'anaka bimajnun. Hahaha, Uwais, what are you doing to the
Uwais pun tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu ke sana. Wahai anakku Wais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu? Ya ibu, marilah naik ke punggungku. Aku akan menggendong ibu ke sana. Ridho ibu adalah ampunan untukku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke kota Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibu. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangan. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais, Bagaimana dengan dosamu anakku? Jika ibu terampuni maka ibu masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya, hanya tertinggal bulatan putih di telapak tangannya. Dan itu menjadi tanda pengenal untuk Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayangnya kepada ibunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Aku mencium wangi surga pada diri Uwais Al-Qarni." Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain. Artinya, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murka Allah berada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin yustajabu lahunna, la syakka fihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid liwaladi. Artinya, 3 doa yang terkabulkan dan tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang disakiti, doa orang yang berpergian, dan doa baik orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumada fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyabarra walidayhi walyasil rahimah.
Artinya, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalidu awsatu aqwabil jannah fa in sita fa'di zalika baba alifazu. Artinya, orang tua merupakan pintu surga yang paling pertengahan. Jika engkau mampu, tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairu tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais wala walidatun wakkana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum. Artinya, sesungguhnya tabi'in yang terbaik yang seorang lelaki bernama Uwais yang memiliki seorang ibu. Ia juga ada tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah dia dan mintalah ampunan kepada Allah. Mulialah dia untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Wassalam.